tersangka justru tega menggorok leher korban hingga putus. Namun, faktanya ternyata jauh berbeda. Halo semuanya, selamat datang dan salam kenal ya. Kembali lagi bersama aku Neng Puput yang akan membawakan berbagai kisah menarik untuk menemani hari-hari kamu. Jadi pastikan kamu sudah klik tombol subscribe-nya dulu. Udah, terima kasih. Halo teman-teman di Banjarmasin, kali ini aku akan bahas salah satu kasus yang saat ini tuh cukup menggemparkan ya. Masih baru banget terjadi seputar pembunuhan sadis yang diketahui setelah penemuan mayat tanpa kepala beberapa hari yang lalu. Nah, jadi sebelum aku mulai, terlepas dari informasi yang nantinya akan aku ceritakan ulang di Alkisah pada suatu hari kali ini, aku mau mengucapkan turut berduka cita dulu atas kehilangan yang tentunya masih sangat terasa dari keluarga korban. Ya udah, kita mulai aja yuk ceritanya. Alkisah pada suatu hari. Kisah ini bermula dari laporan yang diterima Kapolresta Banjarmasin Kombes Rahmat Hendrawan pada Rabu pagi 2 Juni 2021. Pada laporan, seorang warga tersebut diungkapkan bahwa ditemukannya mayat wanita tanpa kepala di Jalan Belitung Gang Keluarga RT 7, Kelurahan Belitung Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat. Nah, jadi tuh pihak kepolisian pun segera dong menuju ke TKP dan bener aja, pas udah nyampe di sana, kondisi mayat tuh tengah tergeletak tanpa busana di sebuah rumah kosong. Pihak kepolisian saat itu menduga bahwa wanita ini nih merupakan korban pembunuhan jika dilihat dari bekas luka di tubuh korban. Selain itu, ada pula laporan dari salah seorang warga yang mendengar suara wanita minta tolong dini hari tadi sekitar pukul 2 pagi. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, di hari yang sama. Nah, jadi teman-teman, kini area penemuan mayat tersebut dipasangi garis polisi lantaran ramainya warga yang hendak menyaksikan kejadian ini dari dekat. Mayat perempuan itu pun langsung dibawa ke RSUD Ulin Banjarmasin untuk diotopsi. Menurut Indra Kurniawan yang merupakan warga setempat, penemuan mayat perempuan tanpa kepala ini bermula ketika seorang warga yang melihat sesuatu terbakar di TKP sekitar pukul 6 pagi. Warga pun memanggil relawan pemadam kebakaran yang kebetulan jarak antara TKP dan posko relawan tersebut tuh lumayan dekat. Disebutkan polisi bahwa tubuh korban terlentang di kubangan air tepat di samping rumah kosong itu. Sementara itu, kepala korban ditemukan kurang lebih 10 meter dari tubuh korban. Warga pun menemukan baju serta pakaian dalam yang diduga milik korban di dalam rumah kosong tersebut. Penyelidikan pun dimulai. Pihak kepolisian langsung mengumpulkan barang-barang bukti serta keterangan dari para saksi di sekitar lokasi kejadian. Dan diketahui bahwa korban ternyata bukan merupakan warga setempat karena setelah dikonfirmasi kepada ketua RT, selain mayat yang diperkirakan berusia kurang lebih 15-30 tahun itu memang tidak dikenali, hingga siang hari kali itu pun belum ada laporan tentang warga yang hilang. Ditambah lagi, lokasi penemuan mayat merupakan rumah yang memang sudah lama sekali kosong dan tidak ditinggali. Adapun pengakuan salah seorang warga nih ya teman-teman, mengatakan bahwa sempat melihat ada perilaku mencurigakan dari sosok pria tidak dikenal saat ia hendak sholat subuh di musola terdekat dari lokasi kejadian. Nah, jadi itu katanya pria tersebut duduk di atas motor metik dengan pakaian dan sepatu yang terlihat sangat kotor sekali. Dan usai ia sholat, pria tersebut udah nggak ada lagi. Nah, sejam kemudian lah mulai terdengar kegegeran warga setelah melihat adanya kobaran api. Nah teman-teman, akhirnya nih dari berbagai macam bukti yang sudah ditemukan polisi selama penyelidikan, akhirnya muncullah dugaan bahwa ternyata pelaku terdiri dari beberapa orang. Dan alhamdulillahnya tidak memerlukan waktu yang lama, masih di hari yang sama pada 2 Juni 2021 polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala tadi. Kepala Subdirektorat 3 Kejahatan dan Kekerasan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan AKBP Andi Rahmansyah pun mengatakan sementara pihaknya saat itu baru menahan 1 orang pelaku dan beliau mengatakan pelaku berusaha meninggalkan
Banjarmasin usai menghabisi korban. Namun upaya tersebut gagal, di mana keberadaannya terendus polisi di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Nah, identitas pelaku pun saat itu masih disembunyikan nih teman-teman, lantaran masih dalam penyelidikan terkait motif pembunuhan korban. Jadi sebelum kita masuk ke identitas hingga motif pelaku, aku akan ceritain dulu nih sedikit tentang identitas dari mayat wanita yang menjadi korban dalam kasus ini. Jujur ya teman-teman, kasus ini tuh gimana ya bilangnya, miris banget. Udah kayak sinetron yang genre sadisnya itu nggak cuma di fisik aja tapi ke perasaan. Gimana enggak coba? Jadi korban diketahui bernama Rahmah, usia 33 tahun, yang merupakan warga Kelayan B, Gang Anaja, Banjarmasin Selatan, di mana suami Rahmah yang bernama Yogi Hidayat, usia 23 tahun, berharap saat itu tuh polisi bisa segera mengusut tuntas perkara yang mengakibatkan istrinya tewas mengenaskan. Jadi dia mengungkapkan nih bahwa sang istri memang beberapa hari terakhir sering termenung dan juga sempat cerita kalau ia punya masalah dengan seseorang. Cuma pas ditanya seseorangnya siapa, dia nggak mau cerita tuh. Nah, sampai di satu hari sebelum kejadian, istrinya tersebut pamit keluar rumah sekitar pukul 9 malam, yaitu pada hari Selasa 1 Juni 2021 dengan maksud ingin membeli susu anak. Beli susu anak, kebayang gak sih kalian? Seorang ibu berangkat beli susu buat anaknya, tapi yang pulang hanya tinggal nama. Eits, tapi ini kan versi suaminya. Kita masih belum bahas seputar motif sesungguhnya terjadinya kejadian naas ini. Aku lanjutin lagi nih ya ceritanya ya. Nah, jadi tuh setelah Mbak Rahmah pamit tadi, kan ditungguin tuh sama suaminya. Tapi kenapa nggak pulang-pulang? Malam udah makin larut. Bahkan tuh udah sampai berganti hari, istrinya emang bener-bener nggak balik lagi. Mana tuh ya, sang istrinya pergi tuh nggak bawa HP. Jadi tuh susah banget buat dihubungi. Mulailah ya kan, pas suami tadi tuh panik dan coba buat tanya pada tetangga, kerabat, teman-teman, sampai kabar yang mengejutkan datang dari kakak sepupu suami korban yang mengatakan bahwa ia melihat berita viral ditemukannya mayat tanpa kepala ini di media sosial dan ia mengenali pakaian yang ditemukan di TKP itu mirip banget dengan pakaian sang istri. Nah, jadi sebenarnya siapakah orang yang tega membunuh Rahmah? Ia adalah seorang pria bernama Heri Purwanto berusia 40 tahun. Heri ditangkap petugas gabungan dari Polsek Banjarmasin Barat, Satreskrim Polresta Banjarmasin, Polsek Bati-Bati, Rabu 2 Juni 2021. Seperti yang tadi sempat aku jelasin di awal ya, Heri dibekuk petugas di Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut saat dalam pelariannya. Nah, lalu bagaimana dengan motifnya? Dari penjelasan suami korban tadi kan tuh ceritanya emang miris banget ya teman-teman. Seorang ibu berniat buat keluar beli susu buat anaknya, lalu dibunuh di perjalanan. Pokoknya tega banget lah ya, pokoknya tega banget kalau misalnya kita dengar dari cerita suaminya tadi. Namun faktanya ternyata jauh berbeda karena dijelaskan Kasubdit 3 Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan AKBP Andi Rahmansyah melalui Kanit 2 Opsnal Subdit 3 Jatanras yang mengatakan bahwa peristiwa pembunuhan tersebut bermula dari kencan transaksional antara korban dan pelaku. Astaga, ya Allah, asli nggak nyangka, sumpah nggak nyangka banget. Kencan tuh maksudnya kencan, paham kan? Katanya tadi tuh beli susu, asli deh. Ini yang tadinya sedih kan jadinya tuh kayak miris banget nggak sih? Apalagi kalau ini bener ya, aduh asli sih sumpah nggak ngerti lagi. Kebayang nggak? Izin beli susu sama suami, terus ternyata malah jadi dijelaskanlah lebih lanjut bahwa pelaku tuh tega membunuh korban secara sadis lantaran emosi kepada korban yang terus meminta uang dengan jumlah yang lebih besar dibanding yang disepakati sebelumnya, yaitu sebesar 300.000 sekali kencan.
Nah, jadi tuh pelaku kesal dengan sikap korban. Tersangka pun lalu mengajak korban ke lokasi kejadian dengan alasan untuk mengambil uang yang diminta korban. Namun setibanya di rumah kosong tersebut, tersangka justru tega menggorok leher korban hingga putus. Tak sampai di situ nih, tersangka juga berupaya menghilangkan jejak pembunuhan sadisnya dengan mencoba membakar jasad korban. Selanjutnya, pelaku kabur menggunakan sepeda motor milik korban yang telah dilepas plat nomor polisinya. Nah, jadi benar banget ya dugaan polisi di awal tadi. Pelakunya tuh nggak ngelakuin ini tuh sendirian karena memang ada temennya. Tapi temennya ini mungkin kayak nggak ikut melakukan pembunuhan, cuma nemenin doang. Dan akhirnya tuh panik, takut diduga terlibat. Akhirnya pelaku pun disuruh pergi. Sampai akhirnya ditangkap di bengkel di kawasan Bati-Bati. Nah, jadi tuh pelaku kini sudah dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat untuk menjalani proses hukuman dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, teman-teman, itu tadi kisah yang aku kasih spesial buat kamu hari ini. Sebuah kisah yang benar-benar bikin perasaan aku yang bacain, mungkin kalian juga yang dengerin, jadi campur aduk gak sih? Dari yang awalnya kasihan, jadi kesel, terus marah, sampai kaget, sekaget itu sih pas tahu motifnya. Pokoknya aku gak bisa ngomong apa-apa lagi sih sebenarnya ya. Terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi, semoga apa yang aku bagikan hari ini selain mungkin mengobati rasa kepo kalian dong, karena beritanya emang 2 hari terakhir tuh viral dan bikin kalian tentunya bertanya-tanya. Makanya nih aku rangkumin deh di episode Alkisah pada suatu hari kali ini. Semoga kita bisa ambil hikmahnya juga dari peristiwa ini. Sesimpel hati-hati nih buat cewek yang keluar malam-malam. Pastikan alat komunikasi jangan sampai ketinggalan. Kalau bisa sih jangan perginya sendirian. Atau kalian juga bisa tulis nih pendapat kalian seputar kisah ini di kolom komentar biar kita lanjut diskusinya di sana. Dan seperti biasa, jika ada koreksi dari informasi yang aku sampaikan, silahkan tulis juga ya di kolom komentar. Kalian boleh banget buat kasih rekomendasi kira-kira bagusnya setelah ini aku bahas apa lagi ya. Dan seperti biasa juga, setelah komen kalian udah klik tombol subscribe-nya belum? Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita menarik lainnya di channel ini. Klik tombol like jika kamu suka cerita hari ini dan bagikan ke teman-temanmu sebanyak-banyaknya. Sudah, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.